Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 15 Maret 2024. Mari saudara, kita mau syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan kembali juga kita mau berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penggenapan nubuat Simeon. Bacaan itu di hari ini diambil dari kitab Kebijaksanaan 2 ayat 1a, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 22, dan Injil Yohanes 7 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 10, dan dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan 30. Saudaraku yang terkasih, masih ingatkah kita akan nubuat Simeon akan bayi Yesus saat dipersembahkan ke bait Allah? Inilah nubuat Simeon itu. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Lukas 2 ayat 34. Benarlah nubuat yang disampaikan oleh Simeon ini, saudara. Injil hari ini disajikan bagaimana keadaan yang terjadi. Tanda-tanda perbantahan mulai terjadi. Yesus dibenci sekaligus dikagumi, dimusuhi, tetapi dia juga dicari, saudara. Coba kita bayangkan kalau kita di posisi Yesus. Oleh karena pelayanan kita yang begitu menggebu-gebu, saudara, banyak mempertobatkan orang, kita dicari. Tapi kita dimusuhi, mendapat tekanan intimidasi, begitu juga keluarga kita. Di sisi lain, saudara, masih banyak yang cari mau konseling kepada kita. Bagaimana diri kita? Keluarga kita? Dapatkah kita menjalankan aktivitas biasa dengan tenang? Damaikah kita? Dan mungkin kita takut, saudara. Takut. Kita mau mencari aman dan bersembunyi. Kita lihat apa yang terjadi pada Yesus. Lari dari kenyataankah dia? Tak dipungkiri kalau begitu banyak orang Yahudi, saudara, mengakui akan kehebatan Yesus dan keistimewaan Yesus yang mencerminkan tanda-tanda kemesiasannya. Dan di sisi lain, banyak juga yang ingin menangkapnya, saudara, walau tak satu pun yang dapat menyentuh dirinya karena waktunya belum tiba. Namun, saudaraku, kisah tragis Yesus yang telah dinubuatkan harus digenapi demi keselamatan umat manusia dan dunia. Yesus setia dan taat dengan apa yang harus diterimanya sebagai perutusan Bapa. Fitnaan, siksaan yang bertubi-tubi dengan mencabik-cabik tubuhnya dengan cambukan yang ujungnya terkait besi runcing, hingga dihukum sampai mati di atas kayu salib. Inilah pengorbanan besar dari seorang yang tak berdosa demi menyelamatkan saudara-saudaranya, kita semua yang berdosa. Kesetiaan dan ketaatan seperti seorang hamba, saudara, rela mengorbankan nyawa demi kehendak tuannya untuk misi yang lebih besar. Dalam kesetiaan, dia tetap bertanggung jawab atas apa yang dilakukan di dunia ini, agar dunia tahu bahwa terang itu harus bercahaya, terus bersinar, dan dengan penuh kasih. Dia telah tunjukkan teladannya bagi kita semua, saudara, supaya kita dapat mengikutinya menuju keselamatan. Hari ini, saudaraku yang terkasih, kita diajak merenungkan bagaimana Yesus Tuhan kita menjalankan kegenapan nubuat Simeon. Yesus mau menjalaninya, saudara. Mari sambil merefleksi diri kita di masa retret batin ini.
Kita rasakan saudara, betapa beratnya beban yang dialami oleh Tuhan Yesus. Semua tantangan dan penderitaan demi penderitaan. Kita mau ikuti saudara. Ikuti perjalanan salib Yesus. Betapa perihnya saudara. Sakit sekali. Hingga dia jatuh sampai 3 kali. Dia tetap sabar dan tabah mengikuti perjalanan salibnya saudara, tanpa sedikit pun mengeluh, mengumpat ataupun marah. Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk tidak lari dari salib yang harus kita pikul saudaraku. Kita mau setia dan taat memikulnya, memikul bersama Yesus, maka akan terasa ringan dan enak. Tetap setia dan taat dengan penuh tanggung jawab. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus hari ini kepada saya dan saudara. Perenungan pagi ini saudara mau mengingatkan kepada kita sekalian akan segala penderitaan, siksaan dan deraan yang menyakitkan itu, hingga wafatnya di atas kayu salib, mau menunjukkan akan kebenaran. Dan dialah Tuhan kita, Yesus Kristus yang benar, yang seharusnya kita yang tanggung karena dosa-dosa kita. Tapi dia mau menerima, menanggungnya demi kita agar kita selamat. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita tetap mengikuti perjalanan salib Yesus yang begitu berat saudara. Salib kita belum seberapanya jika dibandingkan dengan salib Yesus. Yesus tidak mengeluh. Yesus tidak mengeluh saudara. Bagaimana dengan kita? Mengeluhkah kita? Atau kita lari dari salib kita? Semoga perjalanan salib Yesus yang berat ini, puncaknya pada kematian dan kebangkitannya, dapat menjadi teladan keteguhan dan kesetiaan kepada diri kita untuk tidak takut menghadapi tantangan kesulitan apapun. Dengan selalu memandang pengorbanan Yesus Tuhan dengan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, kita mau selalu mengikuti dia dengan setia dan taat, melakukan apa yang sudah dilakukannya bagi kita dan dunia, sehingga terjadi apa yang selalu kita mohon di dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Matius 6 ayat 10. Tuhan Yesus, kami bersyukur menyembah Engkau sebagai penyelamat yang telah mengorbankan nyawamu bagi kami yang berdosa ini. Semoga kami dimampukan untuk mengikuti jalan salibmu dan memikul salib kami sendiri dengan setia sampai kemenangan itu datang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.